kalian sudah mencoba men-setting access point. Nah, ini sudah cukup baik. Saya akan menambahkan dan mungkin mengulas sedikit berkaitan dengan hal ini ya. Baik, saya akan coba share ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, dalam mempelajari wireless ini, kita perlu melihat bagaimana teknologi di belakangnya. Contoh ya, kasus berkaitan dengan smartphone Anda, itu sebenarnya berjalannya teknologi wireless itu dari mana aja. Nah, kita perlu tahu ya. Nah, sebelumnya handphone atau perangkat wireless itu punya tren yang cukup signifikan, naik menanjak terus ya dari tahun ke tahun. Ini ambil dari IEEE dan CCNA bahwa ini perangkat perbandingan antara desktop dan notebook itu terlihat jelas kebutuhannya dengan yang kaitan mobile dan yang dijinjing ini. Ya, seperti laptop, cellphone, PDA. Dulu pernah dengar nggak PDA ya? Nah, kami dulu masih menggunakan yang pakai yang sekarang model stylus gitu ya. Nah, PDA dulu ya. Nah, phone, fax, PC. Nah, ini bentuk-bentuk kebutuhan yang cukup tren menanjak gitu ya. Di samping yang lainnya, remote access, global offshoring, work life, email ya, yang masih tetap dipakai, sesuatu yang remote, official ya. Nah, ini bisa bentuk-bentuk menjadi kebutuhan yang menuntut adanya kebutuhan teknologi wireless. Nah, kita perlu tahu apa teknologi di belakang hal ini. Nah, kita bisa tahu dari perbedaan antara wireless LAN dan LAN. Kita udah tahu local area network berkaitan dengan kabel ya. Nah, tentunya karena ini kabel ya beda dengan wireless. Nah, teknologi yang dibalik itu nanti kita akan lihat. Tapi ini kita lihat adanya perbedaan mekanismenya, proses apa. Nah, wireless LAN ini menggunakan gelombang radio. Ya. Teknologi wireless gunakan gelombang radio, microwave gitu ya. Nah, menggunakan mekanisme untuk perambatan data atau transmisi datanya itu CSMA CA. Kalau kabel CSMA CD. Masih ingat ya, collision detection. Kalau CA ini collision avoid. Jadi menghindari adanya tabrakan atau penggunaan yang mendua gitu ya. Nah, sifatnya wireless ini tidak bisa diduakan. Harus single yang pada akhirnya ini menjadi batasan dan rentan akan adanya interfer. Ini ya satu hal. Lalu di radio itu pakai hal duplek. Tapi teknologi yang mutakhir ada yang sudah bisa full duplek. Nah, ini juga perlu kita lihat. Nah, gelombang radio mempunyai masalah yang tidak ditemukan pada kabel. Seperti contoh, perihal connectivity atau hubungan itu masalah coverage. Nah, Anda masih sering merasakan kalau misalkan pada saat adanya perambatan ada sinyal ya. Nah, itu kalau dekat sumber maka dia akan strength ya. Nah, ini menjadi mungkin yang kabel juga begitu optimalnya ya, tetapi kalau ini melihatnya sel ya, daerah coverage-nya. Nah, nanti kita lihat apa itu metodenya. Lalu di radio wave itu rentan terhadap interferensi noise. Jadinya rentan. Maka di sisi lain ini yang sering kali kadang diabai oleh pengguna, yang penting dapat konsumtifnya, bisa jalan dan sebagainya. Tapi disinilah letak yang perlu disadari.
Kalau kita mau membuat transaksi, nanti hal keamanan ya untuk kita jaga. Itu rentan terhadap interval ini. Interval dari manapun, dari perangkat yang lain, atau dari seseorang yang memang benar-benar ingin menembus suatu yang punya kalian, privasi kalian yang ada di perangkat-perangkat wireless. Nah, ini menjadi privasi issues. Ya, dan nanti kita bahas sisi lain. Tapi ini harus Anda sadari dan merasakan. Banyak sekali satu intruder ya, penyelundup yang bisa menguasai perangkat Anda, bisa menghack atau dan sebagainya. Ya, itu penting. Nah, transaksi jangan sampai di publik, yang di taman, kemudian pakai jaringan taman yang dan yang bebas sekali gitu ya, bahaya. Itu tentu bahaya. Oke. Minggu depan mungkin ini akan dibahas tersendiri. Nah, access point itu merupakan suatu device yang sering digunakan dan dia menggunakan satu teknologi Ethernet yang seperti halnya di hub switch. Ya, access point sifatnya mirip, hanya kalau yang switch hub ini menggunakan kabel, kalau ini pakai wireless. Akhirnya apa? Metodenya ya point to point kayak gitu, yang Anda switch itu sebenarnya walaupun banyak colokan atau ininya saluran itu, dia modelnya satu-satu menghubungkan forward, ya store and forward, memori store forwarding ke satu yang diinginkan. Dan switch ini perannya di level lapisan yang merupakan frame, yaitu data link layer. Ya, perlu diingat. Nah, kalau di TCP/IP ya masuknya di apa? Network access layer, ya. Itu penting. Nah, wireless LAN itu juga perlu sadari bahwa di regulasi negara manapun berbeda-beda. Nah, pernahkah Anda menyadari bahwa telekomunikasi kita, handphone kita berada di channel sekian saat dulu CDMA di 850 MHz. Nah, kemudian kalau GSM 1800 sampai 1900. Nah, ini bentuk-bentuk regulasi untuk Indonesia ya. Untuk negara lain beda lagi. Sehingga apa yang bisa kita perlu sadari dalam hal ini adalah channel ini memang penting, nggak boleh diganggu oleh yang lain. Nah, itu. Nah, karena di Malaysia matrik pakai channel sekian, dan kalau kita berada ini menjadi roaming, bayar di channelnya dan seterusnya, kan ada kerjasama antar penyedia layanan. Nah, ini perlu. Nah, seperti halnya WiFi, itu di channel berapa? Itu sudah jadi standar internasional. Ya. Lalu apa? Nanti kita akan ada slide ya yang melihat itu. TV, radio di mana? Dan itu bentuk daripada regulasi yang sudah standarkan dan ditetapkan menjadi konvensi bersama. Nah, transmisi radio frekuensi itu caranya seperti apa? Yang jelas terkait dengan antena. Kalau setiap adanya pakai wireless, pasti punya antena, walaupun antenanya kelihatan atau tidak. Ya. WiFi atau access point Anda, WiFi access point sering dibilangnya. WiFi itu kan kepanjangan dari apa sih? Wi-Fi. Ada yang tahu? WiFi ya, WiFi ya. Ada yang tahu panjangannya? WiFi. Ini Pak, wireless fidelity kalau nggak salah Pak. Betul, ya betul, betul. Jadi wireless fidelity. Jadi melihatnya fidelity-nya, kedalaman dari gelombang ini untuk bisa mendapatkan sinyal. Nah, di sini kita perlu melihat radio frekuensi ini diradiasikan, dirambatkan ke udara via antena ini. Nah, yang jadi pemancar atau transmitter ataupun receiver.
Maka nanti harus tahu antenanya antena apa. Perambatannya bisa omni itu bisa omnidireksional ya, segala arah. Ada bidireksional 2 arah atau yang cuma 1 arah ya. Nah, maka dari itu di antena itu ada satu propagasi yang perlu kita lihat di dalam gelombang radionya. Ada istilah refleksi ya. Nah, kalau saya gambarkan di antena TV kita PF yang ada tri gitu ya, yang gini nih. Nah, itu kan ada kalau mau refleksi itu yang mana? Refleksi ini pantulan, reflektor. Nah, maka kadang kalau yang PF itu artinya yang ini yang ada di ujung itu merefleksikan walaupun dengan jari-jari besi-besi itu merefleksikan pantulan yang ada yang dibikin dari ujungnya yang panjang. Nah, kalau di parabola reflektornya ya adalah itu penampang payungnya itu gitu ya. Ya. Nah, itu merefleksikan yang memantulkan akhirnya menjadikan fokus di LNB. LNB itu yang tengah kalau di parabola. Nah, itu refleksi. Nah, scattering itu yang kaitannya dengan yang tadi, bagaimana bisa mendapatkan pusat sinyal tadi. Kalau absorpsi artinya yang menyerap sinyal yang dari ujung kalau di parabola LNB, kalau yang ini yang tadi cari-cari tadi penyerapan sinyal gitu ya. Nah, antena di ada beberapa istilah ini yang perlu kita lihat ya. Nah, kemudian nanti ada antena yang berkaitan dengan banyak jenis antena ya, antena yang bisa dikomunikasi seperti hanya wireless kita, ada yang nembak gitu ya, ada yang terima. Nah, itu kita punya satu di lab itu pakai teknologi kalau di IEEE kan kita ada ABG gitu ya. Nah, kita pakai A dan ternyata perangkat-perangkat kita jarang yang pakai A, ini yang kadang jadi akhirnya mubazir. Kita pernah beli akhirnya belum pernah mencoba, tapi perangkat-perangkat ini belum pernah berhasil untuk kita ininya. Mungkin nanti mudah-mudahan dari asisten-asisten untuk kalian yang bisa mengoprek ya. Di lab itu banyak perangkat yang bisa kita oprek. Oke. Nah, frekuensi yang lebih tinggi akan mendapatkan atau merambatkan suatu higher data rate. Ya, akan tetapi ini akan mendapatkan suatu range yang lebih pendek. Maka semakin tinggi itu semakin pendek. Ya. Jadi jangkauan dalam arti perambatan ya. Nah, yang ini harus kita lihat kayak frekuensi radio AM, SW atau FM itu akan beda-beda jangkauannya ya. RRI itu kenapa masih mempertahankan AM gitu ya? Itu akan jangkauannya lebih panjang daripada FM. FM itu frekuensinya lebih tinggi tetapi jadi lebih pendek itunya ya, jangkauannya. Nah, maka dari itu dulu zaman kemerdekaan banyak yang pakai AM atau SW malah itu bisa rambatannya lebih panjang gitu ya. Itu. Dan ini seperti apa? Ini anak-anak elektro yang tahu ya masalah hal ini. Oke. Nah, organisasi yang mendefinisikan WLAN yaitu wireless LAN ini ada ATUR. Ya, dulu namanya CCCIT. Sekarang menjadi ITU, International Telecommunication Union. Ada MIN. Nah, kalau R adalah radio, communication, sektor. Sektor-sektor yang dijadikan konvensi di ITU. Ya, TUR, ada ya TU apalagi ya X intinya. Ya.
Nah, ini regulasi ini akan mengkonvensi dari radio frekuensi yang digunakan. Nah, IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, ini yang kita sering mendapatkan standar 802.11 untuk wireless. Yang tadi saya bilang A, B, G gitu ya, sudah ada N juga. Nah, ini bentuk yang perlu kita lihat teknologi di baliknya. Ya, rambatannya seperti apa, channel yang dibuat dan bagaimana, itu yang perlu kita ketahui di sini. Ya. Lalu ada asosiasi dari Wi-Fi Alliance, yang mana logonya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita lihat kembali bahwa Wi-Fi certified, artinya perangkat ini bersertifikasi Wi-Fi. Ya. Nah, di sini global non-profit. Nah, jadi Global Non-Profit Industry Trade Association. Dia mengenalkan pertumbuhan wireless dan bagaimana interoperability terhadap perangkat itu kepada yang lain-lainnya. Nah, contohnya nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah konvensi atau channel yang bisa kita lihat di IDUR. Ya. Nah, di sini kita lihat dari kanan ke kiri itu kita bisa melihat kiri itu lebih rendah frekuensinya, kanan lebih tinggi. X-ray itu paling tinggi, ya. Terus yang extremely low ini rendah. Itu seperti hanya ada di audio yang berkaitan dengan teknologi audio. Aduh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oh, oke, oke. Mohon maaf ini soal baterai ngedrop barusan. Saya lanjut ya. Baik. Udah saya mana tadi ya? Sampai ini. Iya Pak, sampai situ Pak. Betul. Oke. Baik, saya lanjutkan bahwa dalam wireless konvensi ini ya, ini ada beberapa channel yang membuat media rambatan wireless ini itu kita bisa gunakan. Contohnya yang tadi X-ray ya. X-ray ini bentuk daripada media komunikasi di mana X-ray ini high frekuensi biasa digunakan di dunia kedokteran ya untuk operasi atau untuk komunikasinya ada satu node-node yang bisa kita lihat untuk sensor. Biasanya sensor-sensor yang kalau ini ya biasa orang masuk gitu ya, ada detektor apa, nah dia pakai X-ray. Kayak di bandara gitu ya. Atau kita di satu pintu masuk ya, di satu gedung kan ada seperti itu. Ada diperiksa dulu. Nah, itu X-ray. Ada komunikasi antar perangkat itu ya. Lalu ada ultraviolet ternyata ada ya. Ultraviolet ini seperti sinar matahari yang kita dapatkan. Ini bisa menjadi satu media komunikasi. Seperti apa akhirnya bisa terbukti adanya bentuk cahaya ya, fiber optik itu bentuk-bentuk daripada gelombang-gelombang cahaya seperti ini, termasuk visible light ya. Nah, yang sering ada gunanya infrared. Untuk di remote control perangkat-perangkat pakai remote control ini bisa menggunakan infrared ya. Nah, frekuensinya lebih tinggi daripada yang kita gunakan di seluler. Nah, seluler ada di sini ya, ada 840 MHz yang tadi, terus kemudian 1900 GHz ya. Ini GSM gitu ya. Nah, ini CDMA yang dulu pernah kita gunakan di Indonesia. Lalu televisi itu di bawah perangkat telekomunikasi kita. Ada di sini nih, tuh. Ya, maka kadangkala kita terpengaruh interferensi dari televisi atau sebaliknya televisi terganggu gitu ya. Bahkan juga sering terganggu dengan frekuensi radio kita di FM. Nah, ini FM ini dekat dengan TV. Nih. Dulu waktu TVRI pakai VHF gitu ya. Wah, itu banyak sekali yang bisa masuk radio-radio kita. Ya, itu dekat dari high. Nah, radio ada shortwave di high, AM di bawahnya. Ya, nah itu bentuk-bentuknya. Nah, untuk AIII di dalam seluler ini dibagi-bagi. Ada yang ke frekuensi 902 sampai 928 di channel sekian gitu ya. Ada juga 2,4 giga sampai sekian 2,4835 GHz. Ada juga di 5 GHz. Dan ini disampaikan oleh AIII 802.11a ya. Nah, ini di setiap negara bervariasi. Kemudian kalau yang B itu yang tadi 2,4 giga dengan G. Apa bedanya B, G? Nanti kita lihat selain di frekuensi kanal ini, kita lihat metodenya rambatan seperti apa. Nah, itu perlu kita bangun. Nah, di sini banyak sekali yang perlu kita jabarkan. Ya, frekuensi band atau di dalam perangkat itu kita gunakan channel berapa gitu ya. Nah, istilahnya channel di sini ya kanal tadi untuk mendapatkan komunikasi. Ya. Oke. Nah, seperti ini adalah metode standar di 802.11. Kayak tadi yang A itu di 5 GHz. Kanal yang bisa digunakan itu sampai 23 kanal.
Kalau yang di B dan G itu 3 kanal dengan frekuensi yang sama. Lalu transmisinya, kalau A itu pakai OFDM, orthogonal frequency division multiplexing. Kalau di dalam ilmu multiplexing, artinya dia membagi-bagi, multiplex satu kanal, sehingga menjadi 23. Itu. Nah, seperti apa? Nah, itu pakai FDM, frekuensinya dibagi-bagi. Ya, nah itu pakai OFDM namanya. Nah, nanti di channel ini misalkan ya dari 5 ada range tadi ya. Range sekian itu akhirnya mendapatkan channel 1, 2, 3 seterusnya. Seperti halnya kalau kita bilang TV kita, TV Trans TV misalnya di channel sekian. Terus kalau yang di TV One channel sekian dengan frekuensi sekian, itu bentuk dari FDM. Ya. Radio juga sama begitu. Nah, itu persis. Oke ya. Nah, selain metode transmisi FDM adalah DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum. Nah, ini bagaimana kita melihatnya spread spektrumnya. Nah, nanti satu sel yang dibikin oleh rambatan. Yang dekat sumber itu strength, yang jauh dari sumber itu low, walaupun jangkauannya lebih besar. Seperti itu ya. Nah, contohnya nanti akan kita lihat seperti kalian menetes menjatuhkan satu benda ke dalam air. Pasti ada gelombang rambatan yang kemudian mempendarkan ke akhirnya ke sampai di luar sumber. Pernah itu enggak? Gelombang itu berbeda. Nah, itu sistem sel seperti itu. Ya, oke. Nah, di G itu bisa 2 metode ini. Walaupun 3 kanal. Dan dia menyediakan data rate-nya untuk G, untuk yang pakai DSSS itu 1, 2, 5,5, dan 11 data rate megabit per second. Kalau di yang FDM bisa 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54. Ini mengikuti yang 5 GHz, yaitu seperti yang di A. Nah, kalau yang di B itu hanya yang tadi di DSSS itu menggunakan 1,2 megabit per second, 5,5 dan 11. Itu ya. Nah, ini digunakan di mana pada saat Anda men-setting access point. Nah, mana yang Anda akan gunakan? Gitu ya. Nah, sehingga ini harus diperhatikan. Ada yang random bisa dibuat sehingga ada kalau strength itu bisa nanti dapatnya 11. Kalau low akhirnya dapat sini gitu. Nah, itu bisa jadi smart ya. Oke. Nah, terus mungkin ada pertanyaan yang sekarang ada N. Nah, N itu dia bisa 2,4 bisa 5 GHz itu yang N-nya. Akhirnya mengikuti kalau 5 GHz dia bisa FDM seperti ini. Kalau yang 2,4 bisa seperti ini. Seperti halnya G, tapi dia bisa 2 gelombang. Gitu ya. Oke. Untuk sertifikasi WiFi itu biasanya untuk asosiasi yang non profit tadi bisa diberikan label seperti ini di perangkatnya. Nah, jadi misalnya contoh labelnya ini 24 GHz band, artinya di frekuensi ini artinya di 2,4 kan di AAAI 802.11 yang mana A, B, G. Nah, kalau 2,4 kan B dan G ya. Nah, dipenuhi di channel mana? Nah, kalau ada 54 artinya dia bisa G ya. Kalau cuma 11 itu dia bisa di dalam hanya yang dianggap sebagai B ya gitu. Nah, kalau 5G itu punyanya A. Nah, gitu ya. Nah, terus ini 54. Begitu seterusnya sehingga Anda bisa melihat ini interoperability terhadap perangkat tersebut. Ya, interoperability between product. Gitu ya. Nah, Anda bisa cek di www.wifi.com. Nah, itu yang perlu Anda ketahui di dalam bagaimana di balik itu teknologi yang digunakan di wireless. Sebelum saya lanjut, adakah pertanyaan? Silakan. Silakan. Sebelum saya ke security.
Yang mau bertanya kah? Yuk, halo. Regi, silakan dipimpin kalau teman-temannya ada yang bertanya. Ya, untuk teman-teman mungkin ada yang belum paham mengenai materi yang sudah disampaikan barusan, bisa langsung tanyakan. Nggak perlu sungkan-sungkan ya, kita belajar bersama. Yuk, teman-teman yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum paham, bisa langsung dipertanyakan saja. Silahkan yuk, jangan malu-malu ya. Ya, betul, jangan malu-malu. Ya, silakan, jangan didiamkan juga. Oke, terima kasih lagi. Ini nggak ada pertanyaan benar? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut aja ya. Yaitu bagaimana mengerti keamanan di wireless LAN. Ini juga masih mengenal saja dari sekelumit daripada yang nanti harus Anda kuasai saat men-setting access point, bukan router. Access point ya. Access point itu dalam hal ini bisa jadi disatukan dalam router, jadi akhirnya wireless router. Jadi jangan salah paham ya. Seandainya Anda men-setting sesuatu, kok Pak ini ada sifatnya yang di routing gitu ya. Nah itu wireless router. Tapi router itu bisa jadi berguna sebagai akses point yang mana seperti halnya router bisa jadi switch. Gitu ya, paham ya? Nah, karena dia levelnya di atasnya switch. Begitu. Nah, Anda sering misalkan jadi langganan di suatu provider. Akhirnya dikasihlah router dengan wireless routernya. Nah, ternyata dengan satu aja karena rumah Anda bisa jangkauannya cukup, maka tidak perlu ada tambahan access point, ya repeater gitu ya. Nah, sehingga dianggaplah di situ. Oh, itu wifi-nya ini, ya. Oke. Nah, wifi dengan router dalam arti itu tidak salah. Tapi wifi adalah teknologi perambatannya karena dia wireless fidelity, ya gitu ya. Nah, di sini perangkatnya perangkat apa? Apakah access point atau router, nah, gitu ya. Nah, kalau router artinya di dalamnya juga ada peran sifat access point. Nah, itu penting ya, perlu dilihat. Baik, dalam hal ini saya akan tambahkan dengan wireless LAN security. Mungkin kadang-kadang Anda tidak sadari. Pertama, bagaimana meletakkan access point. Di situ bisa menjadikan adanya potensi, adanya threat, masuk enggak. Seperti halnya gangguan yang mungkin tidak diinginkan seperti hacker gitu ya. Atau sampai akhirnya ada yang mencabut connectivity-nya access point ya, seperti halnya contoh di gambar ini. Kalau Anda meletakkan suatu access point yang bisa diraih oleh ini ya, orang. Nah, makanya Fadli nanti kalau menempatkan ini jangan sampai orang ngerti, wah itu di situ ada orang jahil cabut, diutak-atik dan sebagainya. Nah, itu salah kaprah nantinya. Potensi ini bisa jadi. Nah, makanya bagusnya diparak ya, seperti kemarin. Nah, kemudian ada juga potensi adanya mungkin threat ya, masuk ya, seperti halnya ini, hacker ya. Ini memang kita perlu melihat with privacy, inilah yang perlu kita lihat. Bagaimana orang itu bisa gampangnya untuk bisa merusak satu jaringan kita. Ini hacker ini bisa gampang maksudnya. Nah, ini penting disadari. Apalagi kalau ada web driver. Jadi adanya public access gitu ya. Nah, ini yang perlu. Saya sebenarnya ya senang tapi senang juga kadang. Nah, kalau ada satu pabrik nyaman memang orang akan bisa pakai. Tapi ini menjadi potensi orang-orang menggunakan hal-hal yang tidak baik itu gampang sekali. Ya. Dengan mudah dia akan mencuri sesuatu data-data privasi kita terhadap apa yang dituju. Yang di taman-taman kita public network itu ya. Nah,
sadari atau tidak, itu menjadi sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Ya minimal harus ada autentikasi lah ya. Jangan sampai ada sesuatu yang kemudian kayak yang di kita nih. Ini saya sering kritisi ya, tapi ya namanya ada sesuatu yang beda-beda ini, pemahaman yang membuat akhirnya ya masih aja begitu. Di UPI mungkin Anda belum merasakan ya. Di UPI itu cor-coran di free. Orang yang tidak bayar juga akan merasakan layanan ini gitu ya. Anda mau masuk di kampus UPI itu sudah mau di manapun itu bisa tanpa harus ada autentikasi. Nah ini juga senang tapi mungkin bisa jadi senep gitu ya yang tadi saya bilang ya. Oke, untuk mitigasi adanya threat tadi bagaimana? Nah tadi saya sebut autentikasi itu artinya untuk bisa mengontrol bagian daripada legitimasi klien. Nah, kita bisa tahu yang masuk itu orang-orang yang berhak. Kayak kalian punya biasa kan kalau Anda ke mana-mana spot atau ke layanan UPI itu biasanya ada SSO ya, single sign on. Ini bagian daripada autentikasi yang cukup baik gitu ya. Nah, ini pada dasarnya perlu ya. Lalu untuk bisa memitigasi privasi yang saya bilang tadi, data Anda harus di-encrypt. Data yang akan dikirimkan di-encrypt dulu. Itu orang yang udah mencuri akan tidak akan mendapatkan secara nyata. Walaupun datanya dapat, tapi dia nggak bisa baca. Itu enkripsi. Nah, yang bisa dua-duanya ada berkaitan dengan proteksi dan availability ketersediaan. Di sana digunakan sistem prevensi intrusi. Jadi IPS. Dia bisa men-tracking satu akses yang tidak diinginkan, ada orang yang masuk intruder akan ketahuan, langsung bisa di-kick atau gimana. Ya, nah ini menjadi IPS. Dan ini ada beberapa dari alma mater yang sudah merambah untuk meneliti di sini bagian ini. Dan Anda sebagai anak pendidikan masih tetap memungkinkan, ya, tidak hanya skripsi terkait dengan hal-hal yang mungkin hanya di dunia guru misalkan ya, tetapi bisa ini, tetapi dalam lingkup pendidikan, gitu ya. Saya punya judul itu, kalau mau nanti kita bisa berkolaborasi. Ya. Evolusi terhadap WLAN security di dalam perangkat-perangkat wireless kita seperti access point, wireless router itu adalah seperti ini, WEP ya. Awal dari itu adalah WEP. WEP ini dulu pernah kita gunakan juga di fakultas kita. Tahun 97 dilahirkan, di mana dia menggunakan basic encryption, jadi sudah ada enkripsi. Dan tetapi autentikasi ini kurang kuat ininya. Ya seperti halnya menggunakan password masih bisa dilihat tembus ya. Kemudian dia statik. Seperti apa? Kita menggunakan MAC filtering. Mungkin sebagian yang sudah dari SMK MAC filtering tahu. MAC filtering itu begini. Gampangnya kalau laptop Anda mau masuk, mau internetan gitu bahasanya umum ya, ke fakultas MIPA kita, maka harus mendaftarkan admin MAC address-nya. Anda kan udah kenal MAC address tuh. Kalau laptop kita dengan yang ini adapter wireless-nya itu MAC address-nya berapa? Kan punya MAC address tuh. Yang mau didaftarkan MAC address mana aja? Kalau Anda pakai kabel ya yang pakai LAN card-nya itu. Jadi adapter LAN-nya itu MAC address-nya daftarin. Jadi capek di adminnya ini. Nah, nanti dihubungi orang sering kali. Karena siapa yang akan berkoneksi pasti menghubungi admin. Nah, secara ini akhirnya dulu pernah berjalan. Karena capek akhirnya diubah lagi. Ya. Nah, perkembangannya sehingga sebenarnya pakai radius, yaitu dengan teknologi
Di 2001 lahir 802.1x IAP. Di sini dinamik sudah. Jadi bentuk-bentuk yang ini bisa dinamik, lebih secure. Dia pakai IAP itu, ya. Dan radius itu seperti halnya kalau ada SSO sekarang ini. Jadi setiap kali mau masuk, muncullah kartu portal yang kemudian masukin username password. Nah, itu namanya radius. Ya, nah gitu. Lalu perkembangannya 2003 itu balik lagi ke suatu bentuk yang ada di dalam akses perangkat WPA. Nah, ini WPA bisa juga pakai lib yang seperti radius. Dia bisa gunakan langsung adanya enkripsi yang bisa dibuktikan, yang nanti akhirnya kemudian menjadi WPA2 dipakai AES encryption algorithm, ya. Nah, itu. Jadi kekinian sudah sampai WPA2, PSK, ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu perkembangan untuk bisa. Nah, nanti pada saat Anda men-setting satu perangkat wireless ini harus Anda pilih. Anda mau pakai WPA2, ya akhirnya mekanisme WPA2 harus ini. Dan paling simpel. Ya. Oke, saya lanjut kepada bagaimana kita mengerti perambatan terhadap metode terhadap satu perangkat wireless. Di sini kita gunakan access point. Ini lambang access point yang di Cisco, ya. Nah, nanti ada suatu perangkat laptop ini merequest probing yang terkait dengan koneksi ini. Nanti ada access point itu ada SSID yang muncul, ya. Data rate yang harus disetting, SSID, informasi lainnya di dalam access point. Nah, klien akan men-scan yang tadi request tadi, semua channel yang ada, seperti halnya Anda mendapatkan, Wi-Fi-nya ada channel apa aja ya. Nah, itu kan. Lalu klien listen for beacon. Beacon ini yang terkait dengan ada yang berada di access point tersebut. Nah, sinyal yang paling kuat akan terlihat dengan barnya. Klien akan mencoba men-scan jika sinyal berubah, ya, rendah dan seterusnya. Akhirnya akan coba lari ke yang kuat. Nah, gitu ya. Nah, maka dari itu perlu kita lihat access point itu diletakkan di suatu yang lebih preferable untuk semua perangkat, gitu ya. Nah, ini penting. Seperti halnya yang akan dilakukan oleh Fadli, Octav, dan teman-teman di auditorium hari ini dan besok. Nah, bagaimana teknologi 802.11 1X di sini bekerja dalam WLAN. Nah, seperti contoh tadi yang dikaitkan dengan adanya komunikasi yang barusan yang kita bicarakan. Jadi kita bicara ada ini server autentikasi. Kalau kita gunakan radius misalkan IAP. Nah, di sini ada edge computing terhadap autentikator oleh access point. Maka nanti server autentikasi ini yang radius itu akan selalu akan mencoba mengirimkan bahwa ini anggota yang benar, bahwa itu bisa yang berhak atau tidak. Nah, seperti SSO Anda. Nah, itu begini terus. Nanti dia ke radius mengirim ke perangkat ini. Begitu seterusnya. Ya, itu bentuk daripada mekanisme dengan radius. Nah, mode WPA atau WPA2, kenapa ini kita perlu perhatikan? Ini yang sering kali sekarang mutakhir digunakan. Sekarang tambah WPA2 PSK yang ada di sini. Yang seperti ini. Nah, bedanya apa? Ini udah AES, ini belum. Itu intinya, ya. Dan biasanya kalau di rumahan, small office, home office, itu cukup karena paling hanya kita-kita aja yang saling kenal, itu di sini tanpa ya paling banter itu udah cukup lah secure untuk kebutuhan kita. Tapi kalau untuk enterprise itu yang perlu kita hati-hati, ya. Kita perlu ini jabarkan lebih baik lagi. Nah, intinya ini bisa Anda setting di
perangkat tersebut. Ya, gitu. Demikian security-nya yang perlu Anda lihat, di mana wireless LAN secure itu perlu kita lihat dari dua hal. Men-secure perangkatnya dan men-secure data yang akan dikirimkan. Kalau Anda perangkat artinya dengan autentikasi atau IPS. Kalau yang datanya adalah enkripsi. Gitu ya kira-kira. Dan untuk memperlihatkan itu, Anda bisa men-setting di perangkat tersebut. Dengan ada WPA, WP, WPA dual, dan IAP. Oke? Ada pertanyaan? Silakan. Masih banyak waktu nih. Biasanya ada beberapa nih. Kok pada diem nih? Apa karena udah mikirin proyek akhirnya nih ya? Silakan. Nah, nanti di proyek akhir Anda kemungkinan ada juga yang menggunakan wireless ya. Nah, itu tolong tunjukkan access point itu sudah Anda, kalau di CPT sih mudah sekali ya settingnya. Dan sudah tidak perlu banyak ini karena networknya, interfernya juga tidak terlihat. Jadi yang jelas harus tahu mindset teknologinya saja. Ya. Oke. Ya, silakan Andika. Bapak, sebenarnya untuk yang materi sekarang tidak ada masalah, namun ingin bertanya mengenai Wi-Fi AX yang saat ini berkembang, yang saat ini hype itu, apakah dari segi bandwidth atau dari segi frekuensi seperti itu, dan juga keamanannya apakah bagaimana seperti itu Pak maksudnya? Baik. Apakah mungkin Bapak mengetahui atau sudah Ya. memahami seperti itu Pak? Mungkin bisa di-share seperti Ya, itu. ya. Yang AX ini kebetulan saya belum raih ya, tapi kemarin baru saya lihat yang akan diimplementasikan di auditorium ya kita nanti yang akan dipasang oleh saudara kita ini, Fadli. Itu pakai AX ya, Fadli ya. Fadli dapat informasi sudah? Fadli monitor. Nah, jadi sambil nunggu nih, bahwa AX ini seperti apa, saya belum tahu pasti ya, Andika. Tetapi teknologi ini cukup, biasanya kalau wireless itu memungkinkan perkembangan ya, seperti tadi kan ada APGN gitu kan. N itu akan mencoba untuk merambah frekuensi yang multi, tidak hanya single frekuensi. Nah, ini kemungkinan AX ini akan bisa mungkin menambah frekuensi atau user. Ya, user. Nah, saya kurang begitu, ini belum, kemarin juga lagi diamani untuk mencoba mencari teknologi yang sehingga lebih preferable untuk nanti kuat tahan lama. Nah, itu kemarin Aruba ya, merek Aruba itu AX. Nah, ini kalau Fadli sudah membaca, karena saya minta Fadli inilah yang PIC-nya. Ini saya udah percayai. Mungkin ada informasi yang bisa di-share. Mungkin gitu Fadli, kalau ada informasi boleh disampaikan. Izin Pak, Fadlinya sedang ke toilet dulu. Oh, ya, oke lah. Ya gitu Andika, punten ini saya belum bisa memberikan secara jelas karena memang belum saya dapatkan. Ya nanti kalaupun ada masih kita bisa komunikasi karena ini kan kita pasang nih realitanya. Nah kalau ada informasi kita akan mencoba share ya di grup kalian, kan adanya grup chat ini. Atau nanti Anda bisa diskusi dengan temanmu ini Fadli yang sudah akan diminta implementasinya. Mungkin dirasakan dia bisa men-setting apa-apa yang di luar daripada yang biasanya. Karena kemarin kita lihat men-settingnya luar biasa panjang,
dan atributnya banyak juga gitu ya, pakai command line interface dengan middleware yang cukup asing ya, dari yang mungkin kalian dapat pelajari TP-Link kan, yang di praktikum TP-Link kan, gitu mudah banget. Nah, ini beda sekali. Itu Andika. Atau sejauh ini Andika punya informasi yang bisa di-share sebelum ditambahkan yang lain? Mungkin belum ya Pak, pure benar-benar pertanyaan saya pribadi karena memang kan Ya. Wi-Fi AX ini saat ini menjadi teknologi yang sangat hype seperti itu, dan saya juga melihat produk-produk yang baru dikeluarkan atau misalnya baru dirilis dan baru dijual menggunakan Wi-Fi ini, dan saya melihat penerapannya kan belum terlalu bagus seperti itu Pak di Indonesia apalagi. Gitu Pak. Iya. Memang saya melihat speknya cukup andal ya. Nah, kita makanya berani untuk beli untuk layanan nanti waktu di gedung. Kan itu auditorium kita itu sering digunakan dalam event-event internasional. Jadi kita ini untuk akreditasi seperti sekarang juga, kita kan ada akreditasi internasional, juga tidak ingin itu adanya satu jaringan yang putus ya. Nah, yang selama ini pernah dirasakan saat konferensi atau apa gitu ya. Nah, ini yang perlu disadari. Wah, ini Fadli malah live ini. Oh, Fadli masuk lagi. Fadli, halo. Ada pertanyaan dari Andika, tadi dengar nggak bahwa ingin tahu teknologi AX ya, teknologi yang baru ini. Kamu udah baca belum? Ada spesifikasi yang lain daripada yang mungkin ada sekarang? Kalau yang paling terbaru sih Padli belum baca-baca lagi Pak, soalnya Padli itu lebih sering mengimplementasikan yang masih yang agak standar gitu Pak, yang terbaru masih belum membaca-baca lagi. Oh, yang kemarin belum kafah bacanya? Belum Pak, belum beres bacanya Pak. Oh, tadinya mau saya suruh demo nih, nggak jadi nih ya? Kalau yang TP-Link biasa sebenarnya bisa Pak. Oh ya, ya ini teman-temanmu kan udah juga dapat itu informasi itu ya. Dan kalau yang Aruba ini kan lain ya. Anda cerita nggak? Mungkin wah ini kalau setting ini dengan bahasamu untuk teman-teman nih. Wah settingnya cukup perlu apa aja nih? Bisa cerita nggak? Yang mana Pak? Yang Aruba Pak? Paling kalau akses point biasa sih ya, yang setahu saya ini kalau untuk akses point sendiri biasanya kita hanya men-setting tuh di bagian istilahnya SSID sama passwordnya aja. Soalnya kan akses point itu istilahnya sebagai repeater lah buat dari wireless utama ke ke cangkupan di daerah tersebut. Jadi untuk IP DHCP-nya sama IP-nya itu ngambil langsung dari DHCP server, nanti di si access point-nya itu langsung dapat DHCP-nya gitu Pak. Mungkin kayak gitu Pak. Oke. Ada DHCP-nya di situ? Kalau untuk di access point-nya, bentar Pak. Harusnya ada sih Pak, harusnya. Kalau yang di rumah-rumah biasanya ada Pak. Oh, kalau itu artinya bukan access point biasa ya, itu iya. dengan wireless router ya Pak. router. Kalau ada DHCP biasanya sudah jadi router ya, wireless router. Nah ini yang penting ya disadari. Oke, terima kasih Fadli. Dan nanti ditunggu untuk bisa lebih erat lagi karena kita sudah harus implementasi ya, jadi harus lebih belajar cepat nih untuk Fadli. Oke, baik. Terima kasih untuk keterangannya. Saya lanjut dulu ya. Ini ada satu bagian tentang bagaimana implementasi wireless LAN ini. Ini sebenarnya isinya hanyalah men-setting ya. Seperti halnya kita punya topologi di wireless itu perlu tahu ya. Di topologi wireless itu ada dua.
Yang pertama adalah ad hoc, masih ingat? Kalau kalian mau definisikan adanya hubungan wireless antar laptop Anda, antar perangkat wireless itu namanya ad hoc mode. Nah, ada kata lainnya namanya Independent Basic Service Set atau IBSS. Jadi ini directly antar perangkat wireless. Contohnya antar wireless, contohnya antar laptop Anda misalkan ya, itu penting. Nah, satu lagi ada mode infrastruktur yang menggunakan perantara, yaitu access point yang pada dasarnya Anda sering gunakan dalam implementasinya. Yang sering disupport dalam hal ini ada dua mode di infrastruktur itu, ada basic service set yang cuma satu access point atau yang lebih dari satu access point dengan switch, ya, dengan switch. Nah ini bisa jadi dibutuhkan seperti ini, extended service set ini. Kenapa? Ya karena pengen ada jangkauan yang lebih panjang, ya gitu ya. Dan itu bisa jadi antar switch, antar akses point-nya kita bangun mode repeater, atau kalau jauh lagi bridging, kan gitu ya. Yang Anda sering gunakan di satu tempat, di mana-mana pakai satu nama. Nah itu bentuk-bentuk yang bisa dilihat sebagai bentuk repeater, ya. Gitu. Nah, ini adalah bentuk topologi terhadap BSA tadi, ya, Basic Service Access. Jadi mana kalau kita gunakan seperti ini contoh, ini adalah router, ini switch, ini access point, maka seperti ini, ya, nah, ada digunakan wirelessnya, kemudian dapatkan selnya seperti yang tadi bicarakan. Nah, channel ini juga bisa begitu. Nah, inilah di SSS yang tadi saya maksud. Satu access point, nah, nanti kayak di gelombang didapatkan rambatan di air itu, kalau kita jatuhkan satu benda, cung gitu kan, rambatannya kan bergelombang tuh, berpendar gitu kan. Nah, ini sumber, kalau kanal yang dekat dengan sumber, maka dia kuat 11. Kalau jauh 1, ini pakai DSS. Yang B ini ya, B atau Q ya. Nah, oke. Jelas ya. Maka kalau di dalam satu klien itu ada strong, very strong gitu ya. Nah, atau low, very low itu. Nah, konfigurasi access point intinya kalau Anda parameter dasarnya di IP address ini, nah, Anda bisa pakai static atau DHCP. Nah, dalam hal ini perlu kita lihat kalau dia pakai router, bisa jadi ini akan difungsikan, ya. Nah, kemudian ada subnet masking, default gateway. Kemudian ada protokol yang digunakan apa? Ini penting. Protokol yang digunakan. IP address ini ada dua. Yang pertama, IP address untuk setting default. Setting pertama kali. Nah, biasanya pabrikan biasa memberikan IP dasar dulu untuk bisa kita setting. Baru kemudian ada IP yang mengikuti suatu gateway atau subnet masking yang ada di LAN yang dibuat, ya. Jaringan ya yang dibuat. Kan kadang IP Anda pakai kelas A misalkan. Dan itu mengikuti UPI misalnya B ini ya. Nah, itu di access point kalian harus punya dapat itu gitu. Baik mau distatikan atau DHCP. Nah, kemudian gunakan WNS protokol tadi sudah. Lalu channel adjustment dibutuhkan. Apakah Anda mau pakai 1, 6, 11 dan seterusnya. Mau di-fixkan atau random. Nah, ini yang penting. Lalu powernya dapat dari mana? Terus pakai antena yang benar-benar kita perlu tambahkan atau tidak. Biasanya kan ada cenulannya gitu ya. Tapi kalau Cisco mutakhir tidak pernah ada terlihat munculnya antena, tetapi sebenarnya punya antena yang antena tempel gitu ya, tidak terlihat di dalamnya.
Lalu yang jelas harus ada parameter ini security, yaitu terkait SSID dengan identifikasi metodenya, enkripsi metodenya. Itu aja yang perlu kita konfigur dan ini mudah, yang seperti kata Fadli tadi. Tapi kalau kita perlu susuri, setiap perangkat punya middleware yang harus kita pelajari. Tapi perkutannya ini aja gitu ya, yang perlu kita lihat. Itu ya. Nah, step yang pertama, kita perlu verifikasi operasi lokal wired-nya dengan DHCP dengan ISP yang dimaksud untuk internet ya. Lalu install access point dengan konfigur SSID security-nya. Lalu install wireless client dengan tanpa security, habis itu verifikasi operasi wireless-nya. Lalu konfigur security-nya, kemudian diverifikasi operasi jaringan dengan WPA ini, dan seterusnya, security ya. Dan itu selesai sudah. Dan di wireless client bisa jadi kita pakai wireless zero configuration, dan ini defaultnya Windows ya. Dalam zero configuration ini ya tanpa Anda otak-atik sudah bisa mendapatkan bentuk-bentuk yang ya sudah default ya ditanamkan oleh Windows. Seperti contoh dia dibatasi dengan PSK, lalu enkripsi type password yang kalian tinggal username passwordnya apa itu di dalam access point ini. Yang kedua yang punya Cisco compatible, maka ini harus kita lihat bagaimana vendor-vendor dari Cisco ini memberikan middleware-nya. Seperti contoh Aruba itu juga Aruba-nya. Lalu di kliennya Cisco Secure Service kliennya perlu dilihat ya bagaimana fitur-fitur untuk mendapatkan security itu. Lalu apa yang perlu dilihat dalam isu wireless ini adalah masalah security kembali, di mana kita perlu melihat konfigurasi yang kadang salah itu apa. Kadang kita perlu jalankan firmware atau middleware yang satu yang mungkin perangkatnya ingin Anda gunakan satu yang mutakhir dan ada yang lama, maka kita perlu update suatu driver atau firmware yang lebih baru untuk bisa interoperability. Nah ini karena nggak jalan karena itu. Lalu channel konfigurasinya mau yang mana gitu ya? Yang tadi 1, 6, 11. Karena ini yang satu walaupun perangkatnya sama tetapi yang satu channelnya 6, yang satu 11 misalkan. Nah, itu akan jadi berbeda. Jadi artinya ini kuat dan tidak kuat. Kemudian verifikasi tipe enkripsi passwordnya ya, yang itu perlu kita lihat. Yang perlu dilihat. Nah, kemudian yang perlu jadi masalah adalah interferensi. Ini penting. Biasa sering terjadi. Ada access point dekat-dekatan karena di settingnya satu rebutan user gitu ya, dengan user di tengah-tengah terinterfer dengan yang ada di access point satu lagi. Nah, maka dari itu perlu kiranya kita bikin sehingga satu line gitu ya. Sehingga itu saling memperkuat gitu ya. Nah, kemudian ada yang tidak terhubung atau antenanya tidak tersedia, tidak dapat sinyal, atau lokasi antena tidak dapat. Ini menjadi persoalan. Nah, kemudian troubleshooting-nya apa? Tempatkan access point dengan pusat dari jangkauan. Hindari mounting access point. Artinya jangan sampai ada yang benda-benda yang mengganggu interferensi terhadap access point ya di metal objeknya ya, besi atau apa gitu ya, yang akhirnya mengganggu. Dan kita perlu melihat hal itu ya, keberadaannya sehingga tidak terganggu. Lalu verifikasi connectivity tanpa security dulu. Nah, setelah itu baru Anda terpasang hal-hal yang terkait dengan itu. Hindari interferensi RF, radio frekuensi seperti cellphone, monitor, ya, perangkat game,
Nah, ini yang bisa mengganggu perangkat-perangkat ini. Jika Anda di rumah atau kantor yang besar, maka Anda harus butuh lebih dari satu access point. Nah, jangkauan access point ini optimalnya 100 meter. Karena wireless ini adalah wireless yang jangkauan optimalnya 100 meter pada umumnya. Dan pastikan kerja access point ini dalam unique channel. Nah, ini unique channel ya. Nah, itu yang akhirnya nanti yang bisa di repeating sama perangkat lain juga bisa mendukung gitu ya. Nah, akhirnya tidak menjadi daftar. Itu ya. Jadi yang perlu dilihat di dalam mengkonfigurasi tentunya kebutuhan daripada topologi jaringan yang ada di dunia nyatanya. Demikian, itu yang perlu Anda kuasai. Ini saya ambil dari siswa langsung. Dan kalau ada pertanyaan, dipersilakan untuk lebih bisa mendapatkan. Yang saya ketahui ya, seperti yang pada akhirnya Anda bisa dapatkan lebih daripada itu. Silakan. Yuk, silakan. Halo? Enggak ada pertanyaan? Oke, Andika lagi, silakan. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silakan. Jadi Pak lebih ke penggunaan ininya sih Pak, lebih ke penggunaan wifi-nya. Nah, kalau saya melihat seperti itu Pak, selama saya melihat jaringan-jaringan yang menggunakan atau device-device maksud saya yang menggunakan jaringan-jaringan wifi, wifi yang digunakan itu wifi 802.11g, tapi yang lebih di ini itu 2,4 GHz seperti itu yang saya lihat ya Pak. Ya. Yang lebih banyak tuh menggunakan 2,4 GHz. Nah, yang pertama mungkin izin dikonfirmasi dulu Pak oleh Bapak gitu, apakah memang betul kebanyakan gitu atau lebih tepatnya mayoritas orang-orang menggunakan 2,4 GHz seperti itu dibanding 5 GHz, dan kenapa itu bisa terjadi seperti itu Pak? Kenapa 5 GHz sulit gitu Pak untuk ditemukan? Mungkin apakah saya salah seperti itu Pak? Saya juga kurang ini, namun selama saya melihat di lapangan seperti jaringan-jaringan wifi yang saya gunakan atau yang saya temui selalu 2,4 GHz seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Ya, terima kasih Andika. Memang betul ya, saya konfirmasi banyak sekali yang gunakan itu. Karena memang perangkat-perangkat tentunya kan ini gimana pengguna ya. Karena global ini kan disediakan fleksibel, bisa di frekuensi 2,4 sama 5. Nah, pada saat kita tahu perangkat-perangkat kita ini banyak menggunakan komunikasi wireless yang di adapternya adalah 2,4. Dan ini pada akhirnya gunakan 2,4. Dan memang kenapa perangkat ini digunakan ya banyak laptop-laptop yang kita gunakan kan yang ya umumnya ya pakai 2,4 yang lebih murah, dapat jangkauan kita beli. Ya tentunya ini menjadi suatu hal-hal yang menjadi bentuk akhirnya menjadi yang penting connect gitu kan. Nah itu 2,4 banyak sekali karena memang terjangkau harganya terhadap kita ya. Dulu perangkat PDE belum ada yang pakai 5 giga. Nah, jadi dari awal memang banyak yang 2,4. Nah yang baru kekinian yang bisa pakai
channel-channel yang lebih tinggi, yang akhirnya KA itu. Ya, sampai sekarang juga saya pikir masih banyak umum yang menggunakan itu, 2,4 ini. Tetapi orang penyedia sepertinya tetap tidak akan ingin kehilangan usernya, maka mungkin diciptakan AX tadi ya. Ada perangkat-perangkat yang sudah umum masih tetap, tapi bagi yang sebagian gunakan ini yang lebih high spec itu bisa A gitu ya. Nah, maka mungkin AX itu tadi didapatkan. Nah, G sendiri itu hanya channelnya saja, tetapi pada saat bitrate yang high spec itu mungkin jadi masih tetap lambat karena gambar videonya gitu ya diterima. Nah, ini data rate-nya terbatas gitu kan. Nah, kalau dengan AX mungkinnya ada data rate yang lebih besar, yang mungkin bisa menjadi solusi untuk kanal yang lebih baik. Nah, jadi kenapa demikian ya tadi kebutuhan kita ya yang dilayanankan ternyata memang banyakkan 2,4. Dan itu ya seperti saya contoh lah. Saya menggunakan laptop yang tahun 2010 masih bisa awet digunakan. Saya nggak beli lagi gitu. Nah, kebudayaan kita ini seperti orang Indonesia yang pengen murah meriah. Untuk saya ya ini biasanya karena ini masih bisa kok, kenapa harus beli yang baru gitu ya. Nah, tapi pada sebagian orang ini udah kuno gitu ya, dan tidak bisa, anggaplah kayak misalkan contoh kalau kalian untuk game atau apa yang speknya harus tinggi, lalu harus ada data stream yang harus lebih ini ya, mungkin pada saatnya yang mode A tadi digunakan gitu ya. Memang pada intinya sekarang ada komunikasi 5G juga, itu kan dibutuhkan high spec device kan. Tentunya mungkin akan meningkat ke arah sana, termasuk kayak tadi AX itu untuk mendapatkan layanan itu gitu kan. Itu kira-kira Andika. Itu prinsip ekonomi juga ya. Baik Pak. Mungkin memang betul-betul prinsip ekonomi. Tapi apakah dari segi sebenarnya Pak, apakah dari segi konfigurasi atau misalnya bukan konfigurasi tapi lebih tepatnya kepada segi kemudahan seperti itu atau efisiensi sebenarnya yang 2,4 giga juga apakah memang lebih karena lebih umum, apakah jadi lebih efisien atau tidak seperti itu Pak dibanding 5? Ya, sebenarnya kan 2,4 berbarengan dengan data rate. Tadi kan kita sudah simpulkan ya, bahwa data rate yang 2,4 itu 1 sampai 11, maksimal kan 11 megabit per second kan. Tapi kalau yang apa namanya, yang 5 giga itu berpasangan dengan 54 megabit per second. Artinya data rate-nya lebih baik kan. Ya. Nah, sekarang kalau Pak A itu pasti cenderung semuanya ke arah yang di atas dari yang 11 ya kan. Bisa sampai 54 ringnya. Nah, ini menjadi persoalan bagaimana layanan tadi itu. Nah, sehingga layanan itu butuhnya pengen tidak lambat, perlu tuntutan seperti tadi. Nah, perangkat itulah yang akhirnya cenderung ke arah situ, jadi limitasinya gitu ya. Nah, maka dari itu tergantung kebutuhan kita. Kayak saya tadi kan mencontohkan, saya tidak butuh yang tinggi-tinggi gitu ya. Atau siapa anak saya misalkannya, itu yang penting untuk ngetik atau membuat tugas itu nggak perlu ada komunikasi yang cukup tinggi gitu ya. Nah, dari situlah ya yang jelas dalam komunikasi bandwidth itu penting gitu. Nah, tergantung kebutuhan kan. Nah, kalau channel yang berkaitan dengan 54 tadi, yang 5 giga dengan 2,4, artinya kan 5 giga ini punya konsekuensi terkait dengan layanan yang lebih baik. Itu ya. Nah, tadi saya bandingkan tambah lagi, kemungkinan AX itu bisa menjadi potensi untuk lebih baik lagi gitu. Gitu Andika.
Bisa ditangkap ya. Satu. Ya, sami-sami. Oke, ada lagi? Ya, Salman, silakan. Tes, izin Ya. bertanya Pak. Silakan. Kan di setiap WiFi itu ada security-nya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita sambungkan dengan kayak virus-virus di komputer gitu Pak, kayak misalkan Trojan segala macam gitu. Nah itu apakah emang sebenarnya bisa teratasi melalui keamanan WiFi atau beda konteks keamanannya Pak, atau gimana gitu? Saya tanya dulu nih, Jadi kan maksudnya dihubungkan dengan virus itu dalam konteks apakah ada virus masuk gitu atau gimana? Maksudnya dihubungkan? ya kalau misalkan virusnya masuk tuh Pak. Jadi apakah emang bisa terfilter melalui keamanan di WiFi atau misalkan gimana gitu? Ya. Baik. Kebetulan saya nanti perlu menyampaikan ya bahwa kalau konteks virus itu artinya sudah menjadi bentuk yang kan ada serangan ya. Serangan itu bentuknya bisa dibilang gangguan terhadap komunikasi, tidak memberikan data tambahan, tetapi mengganggu. Nah, ada juga yang mengambil akses saja, kemudian ngopok-ngopok remote. Nah, itu juga gangguan. Nah, kalau sudah bilang virus, virus itu bentuknya bisa jadi menggandakan suatu data, ya, atau membuat akhirnya gemuk storage. Nah, itu virus. Atau kemudian virus yang seperti Trojan tadi, Trojan itu artinya mengganggu layar saja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perlu kita lihat sumbernya. Nah, maka dari itu bagaimana apakah bisa mendeteksi? Bisa. Ya, namanya IPS tadi, bagaimana kita bisa melihat smartnya sehingga kita perlu pasang firewall. Kita pasang firewall dalam arti mendeteksi daripada adanya apapun serangan yang terkait dengan intruder tadi, ataupun bahkan ada file-file yang kalau ditunjukkan kalau kita biasanya virus tadi. Maka biasanya software antivirus apapun itu mengandalkan adanya database virus tersebut. Database terkaitnya itu dideteksi virus atau tidak. Sebenarnya mudah logikanya. Oh, ini virus atau tidak? Ini virus atau tidak? Nah, virus yang bagaimana? Nah, itu jenis apa? Kayak tadi kamu udah sebut Trojan ya. Nah, Trojan itu kan hanya Trojan horse itu biasanya cuma layar aja gitu ya. Nah, ada muncul, wah Anda kena apa namanya gangguan Halloween, misalkan setiap akses apa Halloween gitu. Nah, itu sebenarnya konteksnya adanya itu layar itu jadi ada gambar Halloween saja. Nah, sebenarnya apa? Nah, deteksinya begitu. Nah, kalau mau sekarang dipasangnya di access point, bisa tidak? Nah, sekarang access point itu perannya apa? Access point itu perannya hanya mengantarkan, tidak pernah ada ini kecuali autentikasi akses saja. Tapi kalau ingin backing itu pakailah firewall. Firewall tempatnya di mana? Tidak mungkin di access point. Dia ada peradaannya ada di pintu. Kalau kita di lingkungan Roman ada di pintu satpam gitu. Nah, ada di router, gateway. Bisa di sampingnya gateway, bisa di depannya pos kampling, pos keamanan itu dikasih pagar, artinya kita bisa gateway-nya dihalangi dulu firewall, yang nanti terhubung dengan gateway bisa ya. Ada juga zone-zone yang ada di sekitar router itu. Nah, IPS bisa Anda tanamkan dengan server ya, yang kaitannya router tadi dengan firewall-nya. Nah, ini bentuk-bentuk metode yang perlu kita ini. Mudah-mudahan nanti saya antarkan di minggu depan ya, itu materi terakhir kita ya, Salman. Nah, nanti virus yang seperti tadi itu akan terdeteksi, oh ini virus Trojan gitu di firewall itu. Maka kalau Anda misalkan contoh di Windows anggaplah.
Biasanya dia pakai firewall yang punyanya dia itu namanya, kok lupa saya. Ada yang tahu? Ada yang tahu yang Windows? Aduh. Ya ada ya, sudah ditanemin, saya lupa itu namanya. Nah itu, maka kalau ini setiap kali diupdate gitu ya, biar nanti dia punya database yang bisa memberikan kode bahwa ini adanya virus, adanya apa, gitu. Malware ya, yang bisa. Malware itu kan kepanjangan dari malicious software. Nah, cikal daripada yang dikatakan virus yang Anda bilang. Begitu kan? Itu sama? Oh iya Pak. Siap. Oke, ada lagi mungkin yang kurang jelas. Terima, Ya mudah-mudahan sih kurang jelas nanti terima kasih, Anda Bapak. cari. Ya, oke. Oh iya. Minggu depan saya insya Allah ini ya ada tentang sistem keamanan pengantar aja, karena sebenarnya kalian nggak punya mata kuliahnya. Kalau di Ilkom ada ya keamanan sistem jaringan ada itu. Baik, ada lagi? Nggak ada. Oke, materinya memang cukup singkat ya, implementatif. Tolong wireless teknologi ini yang Anda sering gunakan, handphone Anda itu coba telik sekarang. Teknologi apa yang dibalik itu? Harus tahu nih sekarang ya. Tugas Anda masing-masing tanpa harus lapor. Tapi intinya sekarang apa yang Anda di sekitar Anda banyak wireless device ya. Coba pelajari. Gitu. Nanti setelah itu mungkin ada suatu pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan kembali yang mudah-mudahan menjadi diskusi ranah lain, nanti saya updating informasi itu. Saling-saling belajar bareng ya untuk itu. Karena kayak security aja, saya belum pernah dulu mendapatkan WPA 2. Nah, sekarang WPA 2 ada gitu ya. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pelajari. Ya, seperti halnya ilmu lain lah, sama. Kita hidup itu harus sering belajar gitu ya. Nanti Anda cuma sampai kapanpun harus belajar juga. Begitu kira-kira. Jadi belajar itu bukan hanya milik kalian jadi mahasiswa atau pelajar ya, tapi selama hidup Anda itu pasti harus belajar. Belajar hidup, belajar mengenal orang, itu nanti kamu di masyarakat dan seterusnya. Maka nggak boleh diam Anda. Nggak tahu sesuatu, ya tanya gitu ya. Nah, itu hidup namanya. Kalau diem saja, pengennya cuma kebutuhan Anda sendiri, kamu nanti kayak sampai meninggal, siapa yang nguburin? Siapa yang mau sholatin kalau muslim ya? Intinya kita butuh orang lain. Nah, itu belajar itu dari itu semua ya. Oke, terima kasih. Kita sudah diskusi cukup erat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahana untuk kita men-share ilmu, memberikan kemaslahatan ya untuk kalian semua. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga karena Anda juga calon guru. Kalau yang ke depan ingin banget itu ya menjadi profesi ini yang cukup baik. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk. Regi nanti presensi dan approve-nya ya. Siap, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.